Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan 3 syarat kelulusan CGP reguler Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diperhatikan ya, karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang khususnya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak ya di angkatan 10 dan 11 yang sedang berlangsung. Bapak Ibu harus memperhatikan dan mengetahui hal ini. Apa saja kira-kira 3 syarat kelulusan CGP reguler? Bapak Ibu, pengalaman saya sebagai CGP Bapak Ibu ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu nanti bisa dinyatakan lulus dengan baik, menjadi calon guru penggerak, menjadi guru penggerak hebat ya, yang nanti bisa berdampak kepada murid. Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran Bapak Ibu ya. Jadi jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring ya, baik forum diskusi, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan lokakarya paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Bapak Ibu, ini harus diperhatikan ya. Bapak Ibu nanti CGP akan didampingi oleh 2 orang ya, atau 3 orang lah ya. Yang pertama adalah pengajar praktek yang nanti akan mendampingi di Bapak dan Ibu ya di dunia nyata tatap muka. Yang kedua adalah fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu di LMS, dan yang ketiga adalah instruktur Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan nanti ini Bapak Ibu harus mendapatkan paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Bapak Ibu silahkan diatur ya. Sesuai dengan pengalaman saya dulu, saya sewaktu sebagai CGP, kita harus mengatur jadwalnya. Artinya kita tidak bisa merubah jadwal yang sudah ada di CGP. Artinya kita harus mengatur jadwal kita pribadi ya, jadwal mungkin mengajar, jadwal rapat, jadwal keperluan pribadi. Ya, misalnya ada kegiatan ruang kolaborasi Pak Ibu, silahkan ketika jadwal ruang kolaborasi sudah muncul, maka Bapak Ibu harus mensinkronkan ya, menyesuaikan. Jadi yang disesuaikan itu adalah jadwal pribadi Bapak Ibu ya. Jadi ruang kolaborasi itu sudah terplotting dari pusat, Bapak Ibu tidak bisa merubah ya. Kalaupun bisa merubah itu nanti harus berkomunikasi dengan admin dan fasilitator ya. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, apabila sudah ada jadwal misalnya ruang kolaborasi bersama dengan fasilitator, Bapak Ibu harus segera menyesuaikan dengan jadwal ya. Misalnya Bapak Ibu akan menjadwalkan rapat dengan pihak sekolah misalnya, Bapak Ibu bisa mungkin diupayakan tidak benturan dengan jadwal ruang kolaborasi ya, atau misalnya Bapak Ibu ingin berpergian keluar kota ya, atau keperluan lainnya ya, diusahakan tidak bersamaan dengan waktu ruang kolaborasi ya, karena ruang kolaborasi ini kan sudah ada ya dari pusat Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai berbenturan sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan lancar. Yang kedua adalah memperoleh nilai akhir atau NA ya, paling rendah 70 atau predikat minimal cukup Bapak Ibu ya. Nah, nilai akhir ini adalah diambil dari nilai dari fasilitator dan juga nilai pengajar praktek Bapak Ibu ya. Jadi silahkan berkomunikasi dengan kedua beliau tersebut ya, karena ini penting sekali. Bapak Ibu, ini adalah penilaian fasilitator ya, ada 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran di forum tatap muka maya ya, mulai dari forum diskusi eksplorasi konsep, forum diskusi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, bobotnya adalah 10%. Yang kedua, kebermanfaatan refleksi ini adalah 20%. Kemudian penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual ini adalah 20%. Kemudian penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi ini 25%. Dan yang kelima, portofolio aksi nyata yaitu 25%. Bapak Ibu, ini semuanya dikerjakan di LMS ya, karena fasilitator ini mendampingi di online ya, di dunia maya. Bapak Ibu silakan diperhatikan 5 komponen penting ini ya, karena ini sangat-sangat penting sekali. Bapak Ibu jangan sampai tidak mengerjakan ya, terutama semuanya penting Bapak Ibu ya, terutama di poin-poin 5 ini. Bapak Ibu jangan sampai tidak mengerjakan. Kemudian untuk penilaian pengajar praktek ini ada 6. Yang pertama adalah komponen kehadiran dan partisipasi di lokakarya ini 10%. Kemudian kebermanfaatan refleksi ini 15%. Kemudian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid ini 25%. Kemudian keterampilan coaching ini 15%. Yang kelima, dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif ini 15%.
Kemudian rencana kerja pengembangan program sekolah ini 20%. Bapak Ibu, untuk penilaian ini ya, pembobotan ini dilakukan secara otomatis ya oleh sistem. CGP nanti akan mengerjakan juga pretest dan post-test, itu juga nanti akan menjadi nilai. Kemudian komponen-komponen ini juga nanti akan menjadi nilai juga Pak Ibu ya. Jadi silahkan dari 5 komponen ini nanti akan tersebar di modul-modul yang Bapak Ibu kerjakan di LMS ya, termasuk juga di pengajar praktek ya, nanti juga akan menilai di LMS. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu, jadi sebelum Bapak Ibu nanti lulus, Bapak Ibu harus betul-betul mempertahankan ya, aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah, dibuktikan dengan statusnya di Dapodik. Bapak Ibu jangan sampai keluar dari Dapodik ya, karena apa? Karena itu sebagai syarat Bapak Ibu bisa lulus sebagai guru penggerak. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, 3 hal. Yang pertama tadi adalah kehadiran, yang kedua adalah nilai, dan yang ketiga adalah keaktifan Bapak Ibu sebagai guru atau kepala sekolah. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.